Website ini digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan booking alat yang ingin mereka sewa dengan cara online. Langsung saja masuk ke kode program. Yang pertama di sini ada Flash. Flash itu adalah framework web untuk membangun aplikasi. Terus ada render template, ini digunakan untuk merender HTML dari string. Terus ada URL for itu digunakan untuk mengarahkan pengguna ke URL tertentu. Untuk request digunakan untuk mengakses data dari permintaan HTTP. Flash untuk menampilkan pesan sementara kepada pengguna. SQL Alchemy ORM untuk berinteraksi dengan database. Flash Login untuk mengelola sesi pengguna dan autentikasi. Datem untuk menangani tanggal dan waktu. Generate password hash, cek password hash untuk hashing password. Secure file name untuk mengamankan nama file yang diupload. OS untuk berinteraksi dengan sistem file. Yang kedua, masuk ke inisialisasi aplikasi Flash. Flash name digunakan untuk membuat instance aplikasi Flash. Secret key digunakan untuk kunci rahasia, mengamankan sesi. SQL Academy Database URL digunakan untuk menentukan URL untuk database SQLite. Terus untuk SQL Academy Track Modification menonaktifkan fitur pelacakan modifikasi untuk menghemat memori. Langsung masuk ke konfigurasi untuk upload folder. Upload folder ini menentukan folder untuk menyimpan file yang diupload. Terus max content length ini digunakan untuk mengatur batas ukuran file yang diupload, yaitu 16 MB. Terus masuk ke pastikan folder upload ada. Ini memastikan bahwa folder untuk menyimpan file upload ada. Jika tidak, folder tersebut akan otomatis terbuat. Inisiali database ini digunakan untuk menginisialisasi SQL Academy dengan aplikasi Flash. Masuk ke model database. Model database ada model database user, digunakan untuk menyimpan informasi pengguna termasuk username, password, dan status admin. Masuk ke model customer, ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan. Ke model equipment, ini digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan alat termasuk ID pelanggan, ID alat, tanggal pemesanan, tanggal mulai sewa, durasi sewa, dan total harga. Masuk ke kelas booking. Kelas equipment booking ini digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan alat termasuk ID pelanggan dan lain-lain. Terus masuk untuk login manager, ini menginisialisasi manajer login untuk aplikasi. Login view digunakan untuk menentukan nama root untuk halaman login. Lanjut untuk ke yang root index, itu ada di penampilkan dashboard utama aplikasi. Lalu bisa untuk memeriksa apakah pengguna adalah pelanggan dan apakah mereka telah melakukan pemesanan. Bisa untuk menentukan apakah pengguna itu admin dan merender tampilan yang sesuai. Untuk login, lanjut untuk yang login itu bisa menangani proses loginnya pengguna. Jika metode permintaan adalah POST, fungsi ini mengambil username dan password isi formulir dari formulir. Bisa untuk menemukan dan passwordnya itu bisa dimasukkan dengan cocok dan juga passwordnya disimpan. Pengguna akan login dan diarahkan ke halaman indeks. Jika login gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan juga jika metode permintaan adalah GET, halaman login akan dirender. Lanjut ke yang diregistrasi.
Root registrasi ini bisa untuk menangani pendaftaran baru ya, untuk pengguna baru. Jika untuk metode permintaan adalah POST, fungsi ini untuk mengambil username dan password dari formulirnya. Untuk yang memeriksa itu bisa dari username yang sudah ada pada database. Lalu jika ada pesanan kesalahan yang ditampilkan, username itu biasanya belum ada karena password khas dan pengguna baru ditambahkan ke database. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Jika metode permintaan adalah GET, halaman permintaan akan dirender. Selanjutnya, kita ke root logout. Root logout ini bisa untuk mengeluarkan pengguna dari sesi saat ini menggunakan fungsi logout user dari flash login untuk mengakhiri sesi pengguna. Setelah logout, pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Lanjut ke add customer. Di sini bisa untuk menangani penambahan data pelanggan baru ya. Untuk yang difoto bisa untuk disimpan untuk ditambahkan di formulirnya. Untuk objek customer bisa dibuat dan disimpan ke database. Setelah itu, setelah berhasil pengguna diarahkan kembali ke halaman indeks. Jika metode permintaan adalah GET, halaman untuk menambah pelanggan akan dirender. Lanjut ke equipment. Di situ bisa untuk menangani penambahan alat baru. Menambah alat baru, memeriksa apakah pengguna saat ini adalah admin. Jika pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan kesalahan, karena memang untuk yang di adminnya saja. Jika metode permintaan adalah POST, fungsi ini mengambil data dari formulir untuk alat barunya. Menggunakan checkbox untuk menentukan ketersediaan alat, objek equipment baru dibuat dan disimpan ke database. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke daftar alat. Jika terjadi kesalahan, akan transaksi dibatalkan dan pesanan kesalahan akan ditampilkan. Jika metode permintaan adalah get, halaman akan menambah alat dan akan dirender. Lanjut untuk ke book equipment-nya. Untuk menangani proses pemesanan alat, jika metode permintaan adalah POST, fungsi ini mengambil ID alat yang dipilih, tanggal mulai sewa dan durasi sewa pada formulir, memeriksa apakah pelanggan sudah mendaftar berdasarkan NIK yang sama dengan username, memeriksa ketersediaan alat, lalu untuk yang alat itu ada atau tidaknya akan ditampilkan seperti itu. Jika pelanggannya belum terdaftar, pengguna diarahkan untuk menambah data ke pelanggan. Menghitung total dan harga sewanya berdasarkan durasi saat penyewaan. Membuat objek equipment booking baru dan menyimpan ke database. Mengurangi stok alat dan memperbarui status ketersediaan. Jika stok 0, setelah berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman indeks. Jika metode permintaan adalah get, daftar alat yang tersedia akan diambil dan halaman pemesanan akan dirender. Lanjut untuk list user, dapat menampilkan daftar semua pengguna yang terdaftar dan ini hanya untuk admin. Memeriksa apakah pengguna saat ini adalah admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan kesalahan. Mengambil semua data pengguna dari database dan merender halaman yang menampilkan daftar pengguna. Untuk list customer, menampilkan daftar semua pelanggan yang terdaftar. Ini juga hanya untuk admin. Dapat memeriksa apakah pengguna saat ini adalah admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan kesalahan dan mengambil semua data pelanggan dari database dan merender halaman yang menampilkan daftar pelanggan. Untuk list equipment, menampilkan daftar semua alat yang terdaftar. Ini juga khusus hanya untuk admin. Memeriksa apakah pengguna saat ini adalah admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan kesalahan dan mengambil semua data alat dari database dan merender halaman yang menampilkan daftar alat. Selanjutnya
namanya main program. Bagian ini memastikan bahwa aplikasi Flash hanya dijalankan jika file ini dieksekusi sebagai program utama. Menggunakan app_context untuk membuat konteks aplikasi. Di Bigradle membuat semua tabel di database jika belum ada. Memeriksa apakah admin hanya username tertentu sudah ada. Jika tidak, admin baru dibuat dengan username dan password telah dihas. Run menjalankan aplikasi dalam mode debug yang memungkinkan pengembangan yang lebih mudah. Run menampilkan kesalahan perubahan aplikasi secara otomatis saat ada perubahan. Lanjut langsung ke review webnya. Kurang lebih seperti ini. Karena tadi admin sudah ditambahkan pada main program, kita langsung masukkan saja sesuai dengan kode program tadi. Nah, ini adalah dashboard admin. Kita bisa lihat user yang terdaftar, bisa lihat daftar pelanggan, bisa melihat daftar loading alat, bisa lihat daftar alat, dan bisa menambah alat. Yang pertama kita akan nambah alat dulu. Alat berhasil ditambahkan. Terus kita lanjut ke registrasi. Untuk registrasi ini kita coba dengan jika berhasil menambahkan username, nanti otomatis akan langsung redirect ke halaman login lagi. Nah, di sini ini adalah dashboard pelanggan. Di dashboard pelanggan ini, pelanggan bisa melakukan tambah data jika memang itu pelanggan baru. Jadi sebelum booking itu harus menambahkan data terlebih dahulu. Nah, untuk tambah data ini, nama pelanggan itu harus sesuai dengan nama user. Kita coba isi. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Kita langsung melakukan booking saja. Nah, ini alat yang kita tambahkan tadi itu juga otomatis ketambah di sini. Iya, karena namanya baru satu. Nah, untuk lama sewa ini, misalkan kita mau lama sewa itu
harga sewa itu otomatis sejumlah dengan lama sewa. Misal lama sewa 3 hari harga 60.000, nanti akan otomatis dikalikan. Kita coba. Berhasil booking, masuk lagi ke halaman admin. Kita lihat dulu usernya sudah tertambah. Untuk daftar pelanggan juga sudah tertambah. Daftar booking alat, nah ini otomatis sudah terjumlah. Tuh. Untuk daftar alat, tadi stok alat itu 2, di booking 1 otomatis akan berkurang 1. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terus